Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan nama saya Ezra Restan Koral dengan NPM 6021210005 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya untuk tugas UTS Psikologi Belajar dengan judul Belajar dan Memahami Gerakan Renang. Awal mula saya bisa belajar renang karena dulu waktu saya duduk di bangku kelas 4 SD, waktu saya masih kecil, dulu tuh saya adalah orang yang sangat takut sekali akan berenang. Kenapa? Karena dulu tuh saya selalu berpikir bahwa saya tidak bisa berenang, maka saya akan tenggelam dan saya akan mati. Makanya saya akan selalu takut untuk mencoba berenang. Saya bahkan dulu waktu misalnya keluarga saya pergi untuk acara liburan ke waterboom, ke wahana yang ada kolam berenangnya seperti itu, padahal saya cuma bermain di kolam berenang yang cetek dan itu pun saya masih berenangnya di pinggiran karena saya masih takut untuk ke tengah-tengah seperti itu. Sampai akhirnya suatu hari ayah saya menyuruh kami anak-anaknya untuk bisa belajar berenang. Ayah saya bilang bahwa laki-laki harus wajib bisa yang namanya berenang. Kenapa? Karena kalau enggak, laki-laki tersebut akan malu suatu hari nanti saat gede. Dari kata-kata tersebut, saya pun akhirnya sadar dan jiwa-jiwa saya untuk ingin bisa berenang pun akhirnya muncul sangat besar. Ayah saya lalu menyewakan seorang pelatih untuk saya belajar berenang. Walaupun saya sudah mempunyai pelatih, saya pun tetap merasa masih takut sekali untuk berenang, bahkan hanya sekedar main-main di pinggiran ataupun saya iseng-iseng ke tengah, saya pun masih merasa takut. Sampai akhirnya pelatih ini mengajarkan saya dari awal, dari teknik-teknik dasar berenang, pernafasan, gerakan dan gaya-gaya, agar seorang pemula seperti saya tidak merasa gugup dan takut akan tenggelam. Teknik pernafasan yang pelatih saya ajarkan sangat berguna sekali di kehidupan saya saat saya berenang, bahkan masih kepakai sampai sekarang pun dan kedepannya nanti. Pelatih saya mengajarkan saya banyak hal. Di situ saya sadar bahwa ternyata berenang itu nggak seburuk yang saya pikirkan. Pelatih saya terus mengajari teknik-teknik tersebut kepada saya, gaya-gaya renang yang saya sebelum tidak bisa, akhirnya pun saya bisa. Dan pelatih saya juga memberikan saya sebuah alat bantu berupa plastik, kotak plastik seperti itu untuk saya tidak tenggelam atau itu membantu saya untuk mengambang. Karena saya waktu itu masih sangat pemula sekali. Singkat cerita, saya pun berhasil menguasai teknik-teknik tersebut dan saya pun berani akhirnya untuk melanjutkan ke kolam yang lebih dalam. Di saat saya sudah bisa belajar renang, di situ saya berhasil mendapatkan banyak sekali hal. Yang pertama itu, saya berhasil membuat ayah saya bangga. Yang kedua, pelatih saya bangga. Yang ketiga, saya berhasil berenang. Yang keempat, saya berhasil melawan rasa takut saya terhadap berenang dan tenggelam ini. Di sini ada teknik dan gaya-gaya renang. Yang pertama itu ada kupu-kupu, yang kedua itu ada teknik seluncur, yang ketiga itu ada gaya bebas yang biasanya umum dilihat di kolam renang, dan keempat ada gaya dada yang juga biasanya umum dilihat. Teori belajar sosial dari Vygotsky. Kenapa saya mengambil teori Vygotsky? Karena Vygotsky berkata bahwa anak-anak mau sampai kapanpun belajar akan selalu membutuhkan pendamping. Dan menurut saya itu sangat berkaitan sekali dengan cerita saya belajar berenang ini, makanya saya mengaitkannya dengan cerita Vygotsky dalam cerita hidup saya ini. Vygotsky melakukan teori. Dia menekankan bahwa belajar dipengaruhi oleh sosial dan budaya, serta bantuan dari orang-orang yang terampil dan ahli dalam bidang tersebut untuk mencapai sebuah pemahaman maksimal dalam menguasai suatu pembelajaran yang baru. Dengan harapan bahwa suatu saat anak-anak ini atau kita mampu untuk melakukan secara sendiri atau mandiri. Berdasarkan pengalaman saya belajar berenang, teori Vygotsky ini menurut saya relevan dengan pembelajaran yang saya alami. Vygotsky juga membuat suatu wilayah atau zona di dalam teorinya yang dinamakan Zone of Proxima Development atau disingkat ZPD. Dalam proses untuk melatih ZPD ini tersebut itu bernama scaffolding. Vygotsky juga mengungkapkan bahwa kemampuan perkembangan manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tingkat perkembangan aktual dan tingkat kedua bernama perkembangan potensial. Perkembangan aktual ini yang pertama dapat dilihat ketika seseorang dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Itu disebut juga instrumental. Sedangkan yang kedua ini
itu di mana seseorang dapat menyelesaikan tugasnya, itu memiliki bimbingan atau arahan dari orang yang lebih mampu dalam hal tersebut. Itu juga dinamakan intermental. Dan jarak dari dua perkembangan ini dinamakan zona perkembangan proksimal. Sedangkan scaffolding yang tadi itu mengarah pada dukungan tiap tahap dan pembimbing memberikan contoh pada orang yang dibimbingnya. Dalam proses saya belajar berenang, saya pasti membutuhkan yang namanya seorang pelatih untuk mengajarkan saya teknik pernapasan, juga teknik pengembangan agar saya bisa belajar dengan cepat, teknik pengembangan juga diperlukan saat saya belajar berenang agar saya tidak tenggelam, lalu gaya-gaya berenang, nah akhirnya bisa saya kuasai sampai sekarang ini. Di tahap pertama saya pun dalam posisi yang dinamakan what I can do with help. Jadi saya membutuhkan bantuan seorang pelatih di dalam tahapan ini agar saya bisa menyelesaikan eh, teknik-teknik gaya renang sebagainya agar saya bisa melakukan ke dalam posisi berikutnya yaitu what I can do with help. Di mana saya sekarang itu sudah bisa menguasai teknik-teknik dasar dan gaya renang, entah itu dari teknik pernafasan, teknik ngambang, dan sebagainya. Sehingga saya sudah bisa ke tahap berikutnya, yaitu what I can do. Saya sudah bisa melakukan teknik-teknik dan gaya-gaya ini tanpa harus didampingi oleh pelatih dan alat bantu. Scaffolding. Di tahap akhir ini, pelatih saya sudah melepaskan saya dari awasannya dan sudah mempercayai saya untuk berenang di kolam yang lebih dalam atau lebih besar daripada kolam yang saya gunakan untuk latihan. Dan saya sendiri pun sudah tidak memerlukan alat bantu lagi, dikarenakan saya sendiri sudah bisa melakukan teknik-teknik ini dan tanpa harus menggunakan alat bantu mengambang lagi. Mungkin sekian itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah penggunaan kata dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya Ezra Raistan Koral, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Dadah.